Oh, ini harusnya teks ya. Siapa dulu? Oke, coba accept and run. Oke. Nah, ini deteksi outlier. Distribution of years with car manager. Seperti ini box plot untuk years with car manager. Nah, di sini ada outliernya ya. Oke, ada outliernya, banyak outliernya, ini banyak outliernya, ini banyak. Gitu. Nah, artinya di sini banyak outliernya. Nah, teman-teman, mana sudah saya jelasin ya. Kalau kita melihat kayak gini misalkan, tidak ada data yang berada pada atau lebih tinggi atau di atas dari key 4-nya gitu kan. Gitu. Jadi kalau tidak ada berarti datanya semua di dalam quartile range-nya, maka datanya tidak outlier. Tapi kalau ada data-data yang seperti ini misalkan, ya ini IQR-nya di sini batasnya, gitu. Nah di sini ada data-data di sini, berarti data di sini ini outlier, gitu kan? Perlu ditangani ini. Gitu. Tapi jangan dilakukan dulu. Teman-teman tugas pertama itu cuma nampilin aja. Kemudian nanti bisa menjelaskan bahwa ini ada data-data outlier di sini kayak gitu. Gitu ya. Plot di atas menunjukkan jumlah karyawan yang bertahan dan yang mengalami pengunduran diri. Yes, terlihat bahwa oh ini di atasnya harusnya tadi. Oke, nah biarin di situ. Oke. Gitu ya. Oke. Terus deteksi outlier sudah, berikutnya teman-teman maaf tadi. Oke. Analisis korelasi. Ya, kita analisis korelasi menggunakan heat map ya. Biasanya Pearson correlation kan. Selanjutnya kita analisis korelasi nih, saya kasih tips nih, disertai penjelasan hasilnya. Itu misalkan begitu ya. Analisis korelasi antar fitur dengan hasil luaran berupa heat map disertai penjelasannya. Oke, coba.
kok malah di atas. Oke, nanti gampang diturunin ya. Harusnya tadi diklik dulu di sel barunya, baru diketik ya. Oke, ini analisis korelasinya, dia akan menganalisis korelasi antar fitur, membuat plot ya, figure size menggunakan heat map ya. Oke, Coulomb, nilai floatnya 2 digit di belakang koma, hitungan korelasi antar fitur judulnya. Kemudian di bawahnya ada penjelasannya. Ini teman-teman kalau tips saya begitu, supaya kalau teman-teman sambil belajar kan, sambil belajar juga gitu. Oke, jadi nanti hasilnya apa, teman-teman bisa baca bawahnya. Oke, ini hasilnya. Misalkan, kalau teman-teman nggak paham, kan tadi sudah saya minta dikasih penjelasan ini kan, nah, teman-teman bisa baca ini, gitu kan. Nilai mendekati 1 warna merah terang atau orange menunjukkan korelasi positif yang kuat, berarti ada korelasinya positif. Kalau mendekati -1, korelasinya itu kuat, korelasi negatif kuat gitu. Yang perlu kita ambil atau yang kita anggap bagus itu yang apa? Yang 1 negatif atau yang 0? Yang apa kira-kira? Ayo teman-teman di sini, ayo. Coba deh yang bisa jelasin. Yang perlu kita ambil itu yang nilainya mendekati 1, mendekati -1 atau yang 0. Yang mendekati 0. Kira-kira yang mana? Ya, nggak ada yang mau jawab nih. Ayo. Coba yang tadi masih merah-merah tadi toh, coba jawab dulu latihan. Kalau nanti ditanya gitu kan, oh iya kemarin sudah menjawab begini salah, dibenerin begini, lebih ingat daripada cuma dengerin temannya jawab gitu kan. Gimana? Nggak ada? Oke, ya udah. Begini ya teman-teman ya, cara membaca heat map korelasi. Kita itu punya 2 opsi, melihat korelasi antara 2 fitur atau melihat korelasi antara fitur terhadap target kelas, gitu ya. Kalau korelasi antara 2 fitur yang tinggi, artinya apa? Berarti fitur tersebut semakin mirip gitu. Itu korelasi fitur yang tinggi. Ya, kalau nilai A naik, nilai B juga ikut naik, korelasi positif tinggi. Nilai A tinggi, nilai B turun. Semakin tinggi nilai A, nilai B-nya akan semakin turun. Nah, itu korelasi negatif kan gitu ya. Kita juga bisa melihat itu. Misalkan ini ada job level dengan ini ya Pak, sebentar. Ini di bawah. Monthly income gitu ya. Nah, ini pasti ada korelasinya kan. Iya, semakin tinggi job levelnya pasti monthly income-nya bakalan semakin tinggi juga kan. Gitu, makanya korelasinya 0,95. Nah, beberapa teknik yang justru yang korelasinya tinggi ini boleh digunakan salah satu aja. Gitu. Kenapa? Karena ini cukup mirip gitu ya. Tapi kalau saya lebih baik kita melihat korelasi antara nggak usah antar fitur, tapi kita utamakan itu antara fitur dan target. Target kita apa sih di sini? Target kita kan tadi apa? Attrition ya. Oke, attrition. Mana ini attrition? Tuh, ngomong nggak masuk ya.
Oh iya, karena dia ngambil dari PLT sebelumnya, ini ya. Oke, di mana plot sebelumnya itu X-nya attrition, dia sudah menetapkan ini. Itu. Antar fitur numerik aja ini. Oke, berarti kita perlu coba ubah menjadi heat map korelasi antara fitur dengan target. Oke, kita ubah. Ini targetnya malah nggak masuk. Oke. Nah, jadi kalau tadi antar fitur doang ya, kita bisa juga sebenarnya antar semua gitu ya, semua fitur dan target gitu. Ya. Dan yang ini yang saya butuhkan sebenarnya adalah attrition ya. Oke. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, ternyata kalau untuk ke attrition korelasinya itu nggak yang bagus-bagus juga, tidak ada yang korelasi tinggi. Ya, korelasi negatifnya juga tidak ada yang bagus, 0,17. Ya, artinya ini juga minus 0,1 kan rendah. Ya. Yang punya korelasi tinggi itu kan minus 0,5 atau lebih kecil, atau kalau enggak sekalian yang positif itu berarti positif 0,5. Nah ini enggak ada yang sampai ke 0,5. Gitu ya. Nah ini korelasi. Kalau yang tadi kita minta korelasi antar fitur tadi, ya ini korelasi antara fitur terhadap targetnya. Gitu. Oke, kalau nanti teman-teman baca soal yang diminta itu korelasi apa gitu. Apakah antar fitur atau fitur terhadap targetnya. Gitu ya. Oke. Kalau kita jadikan yang tadi, kalau yang ini antar fitur. Kalau yang tadi, yang fitur terhadap target. Ini nggak ada fitur, nggak ada target di sini. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini ya tadi? Job level akan berkorelasi positif dengan monthly income gitu kan. Terus total working years misalkan, dia akan berkorelasi positif dengan job level. Ini semakin tinggi job levelnya, total working years-nya tinggi kan, berarti relatif karyawan lama yang akan memperoleh jabatan tinggi gitu. Meskipun tidak semua karyawan lama memperoleh jabatan tinggi, tapi yang jabatan tinggi ya rata-rata ya dia karyawan lama. Artinya ada korelasinya secara positif gitu ya. Sekarang ini years at company dengan years with current manager. Dengan manajer pertama, manajer yang sekarang punya relasi dengan perusahaannya gitu kan, berapa lama. Sebenarnya ada relasi juga. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mau yang diminta manapun teman-teman bisa jelasin. Kalau yang tadi gampang jelasinnya,
Kalau ini yang agak repot. Kalau EDA ya ini kalau untuk EDA. Tapi kalau untuk teman-teman seleksi fitur yang tadi butuhnya untuk apa nih gitu kan. Karena ini kita lagi konteksnya EDA ya ini aja dulu gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau semakin berkorelasi itu bagus ya, baik positif maupun negatif gitu. Tapi kalau semakin mendekati nol, entah positif maupun negatif tapi mendekati nol, ya dia tidak ada hubungannya, tidak berkorelasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman selanjutnya tambahkan teks dulu ya. Setelah teman-teman melakukan EDA, ya teman-teman lakukan klasifikasi gitu kan. Ya, misalkan di sini kita melakukan klasifikasi menggunakan misalkan ya decision tree dan random forest misalkan begitu. Nah, kalau dataset kita ini kan dataset kita belum di-split ya antara data train dan testingnya. Nah, jadi kita harus split dulu. Sebentar, split data train dan test. Sebentar, kita harus preparation dulu ya. Kita preparation data preparation, lakukan label encoding, dan kita harus melakukan standar scalar aja lah pakainya. Normalisasi menggunakan standar scalar pada fitur. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman bisa setelah split atau sebelum split ya. Tapi kalau setelah split berarti teman-teman harus melakukan hal yang sama kepada data testnya juga. Oh, mana? Please accept or cancel. Oke. Ini cukup lama ya. Oke, ini encoding dulu. Save and run. Identify label encoder, oke. Jadi dia akan membuat label encoder, dimasukkan ke sini. Kemudian setiap fitur yang bertipe objek, dia akan dilakukan label encoder fit transform gitu. Oke, kita bisa accept and run. Jadi value convert over 12 column after encoding. Selanjutnya oke, sambil nunggu ya.
Ini sudah lagi. Nah, terus saya jelasin lagi nih. Kemudian setelah dia encoding, label encodernya sudah, ya. Oke, di sini kita menentukan X dan Y-nya. X-nya adalah DF encoded ya, tanpa attrition. Jadi attrition ini karena akan jadikan target, dia akan dimasukkan di Y. Sedangkan X-nya itu semua dari data frame itu kecuali attrition, gitu ya. Kemudian dia akan menampilkan 5 baris pertama ya dari fitur dan dari targetnya dari Y. Oke, berarti kita accept and run. Oke, ini sudah ya. Ini contohnya X-nya sebagai fitur, terus ini Y. Oke, ini 5Y 10100. Oke. Nah, selanjutnya di sini ini melakukan scaling ya. Nomorkan kolom to scale. Jadi scalingnya pakai apa nih? X selected types, oke. Columns to exclude from, ini yang di exclude. Numerical column to scale. Numerical column to scale, numerical column to scale. Dia tidak menggunakan numerical column to scale ya. Oke, kita menggunakan misalkan standard scalar. Identify-nya, oke, coba. Ini kolom yang akan di scaling ya. Oke, ini bukan scalar. Accept. Sudah di scalar. Ini summary-nya. Oke. Oke. Nah, sudah. Jadi ini tadi scaling-nya ya. Scaling, label encoding dan scaling-nya. Oke. Dan hasilnya begini, teman-teman bisa dilihat semua di sini. Yang tadinya ada label-labelnya, sekarang udah nggak ada, gitu kan. Kemudian kalau kita misalkan mau melihat, sekarang kita menggunakan df dot apa tadi? df underscore scale. Kok teks ini? Sorry, salah. Kode. Nah, df underscore scale.
df encoded, dot, kita lihat describe-nya .t, kita transform sekalian ya. Nah, kita di sini nilai max-nya. Karena menggunakan, oke, ini masih ada yang 29 ya. Edge-nya masih 60. Oke. Artinya apa? Di sini tidak semua ya. Sesuai dengan yang tadi dia lakukan analisis di sini. Di mana ya? Nih di sini. Gitu. Yang di scaling itu ini. Ya harusnya semua ya kalau ini ya. Kan di scaling kan semua. Ini namanya numerical calls to scale. Standard scaler, numerical calls to scale. Oke. Age-nya udah 0, di sini masih maksimalnya masih 60 ya. DF encoded, ini namanya DF apa nih? Scaled, sorry, salah. DF underscore scaled. Yang sudah di scale kan. Kok nggak ada sih ini? Oh, X, sorry, kode F. X underscore scaled dot tadi describe. Nah ini baru betul nih. Nah, betul kan? Jadi di sini kita sudah melihat bahwa kalau sudah menggunakan standar scalar, gitu ya. Ini standar deviation ini pasti di 1 nih. Ya. Kebanyakan ini di 1. Ini minimal 1, oh ini 1 semua ya, jadi standar deviation-nya 0. Oke, ini 1, 1. Oke, dan di 1 ya. Rata-ratanya di 0 bisa. Total rata-ratanya. Oke. Jadi di sini tadinya 60 udah jadi H gitu kan. Jadi 2,5 gitu. Tidak yang selisih jauh banget seperti di awal. Nah, artinya kalau sudah begini standar scalernya dan label encodingnya berhasil gitu. Berarti kita bisa next ke step berikutnya, yaitu kita split, karena tadi kan ini XY-nya belum di split ya. Oke. Split menjadi train dan tes dengan perbandingan 70 banding 30 misalkan ya. Oke, begitu. Save and run, coba. Nah, split, tes sesi 0,3 dan 42. Oke. Sudah. Selanjutnya, klasifikasi menggunakan random forest decision tree dulu ya.
Oke, seperti itu aja, simpel nanti. Di sini import decision tree. Ini decision tree dulu ya. Kemudian akurasi, classification report, confusion metric. Decision tree, classifier, terus di fit ya. Oke. Melakukan prediksi. Oke. Berarti ini kita accept and run dulu. Selanjutnya dengan kita dapat di sini ya akurasinya. Nah, saja ini random forest-nya, accept and run. Oke. Ya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, ini karena tadi saya itu datasetnya kan masih satu terus di split ya, X dan Y. Kalau nggak salah, besok itu saya sempat lihat-lihat dataset yang digunakan itu ada data train dan data test yang sudah terpisah dari awal. Ingat ya, saya sempat lihat datasetnya itu sudah terpisah dari awal. Maka teman-teman yang diimport di awal itu yang dimasukin data frame-nya train, ketika di sini teman-teman nggak usah pakai split, gitu ya. Tapi data train tadi langsung dijadikan data train, oke, X train gitu ya, sama Y train. Terus X test dan Y testnya diambil dari mana? Import data frame lagi, pakai data frame lagi, import dari file yang namanya data test, gitu ya. Ingat, jangan sampai salah. Nah, kalau di sini karena sudah jadi satu, maka saya perlu split gitu kan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman coba dapatkan hasilnya dulu tanpa menggunakan pembersihan gitu ya, tanpa menggunakan pembersihan artinya yang tadi duplikat belum dibersihkan, yang tadi missing value belum dibersihkan gitu kan. Tuh, tadi missing value sudah kita cek kan, saya agak lupa ya. Oke, ya itu. Nanti kita cek lagi dan kalau ada kita bersihkan gitu. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan nih, misalkan di sini kita generate, tampilkan perbandingan akurasi antara decision tree typo. Dan random forest. Misalkan begini ya. Oh, saya kurang lengkap. Sekalian aja harusnya tadi menggunakan, nah ini cuma ini nih, karena saya tidak meminta supaya menggunakan bar plot ya. Coba kita transform code, perbandingan menggunakan bar plot. Nanti besok paling 3, satunya boosting lah, ada boost atau extreme gradient boost, atau mungkin cat boost, yang lain-lainnya semacamnya. Oke, kita coba accept and run. Nah, oke, ini sudah perbandingan akurasi antara decision tree dan random forest, kelihatan ya. Oke. Ini decision tree-nya 0,7914, random forest-nya 0,8571.
Gitu. Nanti kita coba improve cuma sederhana aja dengan melakukan data preparation yang lebih lengkap. Gitu. Contohnya misalkan tadi kita pembersihan data gitu kan. Oke, kita tambahkan dulu teks. Oke, nah di sini kita coba minta memeriksa dataset, memeriksa duplikat dan menghapusnya, terus memeriksa missing value dan menghapus barisnya. Itu kemudian itu dulu lah ya, misalkan. Oke. Kalau outlier itu ada beberapa penanganan ya. Kalau bisa dihapus, bisa domain driven. Domain driven itu teman-teman menentukan nilainya harusnya berapa gitu. Misalkan usia tadi ya, domain driven usia itu misalkan 18 sampai 60. Nanti kalau ada nilai di atas itu ya dia akan diarahkan ke 60. Misalkan di atas 60 ya berarti ada di 60. Kalau ada yang di bawah 18 misalkan 10 nanti akan jadikan 18. Gitu. Oke. Cek duplikat. Oke, jumlah baris duplikatnya, hapus duplikat, cek missing value. Oke, terus ini kan duplikat ya. Terus ini drop na, kan? Berarti dia akan dihapus. Oke, accept and run. Oke. Jumlah baris duplikat penghapusan 0. Jumlah baris setelah duplikat, artinya data ini tidak ada yang duplikat ya. Tidak ada missing value dalam dataset ya. Saya milih datanya kurang ini. Ini berarti kalau dieksekusi nanti akan sama aja ya. Oke. Ya, tapi paling tidak sampai sini teman-teman nanti tinggal apa? Tinggal diulang. Ya, ini tinggal di copy loh. Teman-teman bisa di copy aja. Mana mulai ini dia ngambil dari data frame lagi kan. Nah, karena dia ngambil dari data frame lagi, ya teman-teman mau mengulang klasifikasi berarti harus dari mulai preparation-nya. Nih, dari mulai sini. Bentar. Ini nggak dieksekusi tadi ya? Mana ya? Mulai dari label encoding. Nah, dari sini ya. Teman-teman bisa diulang, di copy sampai sini misalkan. Nah. Sorry. Mana ya? Lang. Dari sini.
Oke. Saya belum pernah ngopi banyak di ini ya, tapi caranya harus sama. Ada kopi. Oke, coba. Oh, nggak bisa paste di sini ya. Agak beda dengan Jupyter Notebook. Kalau Jupyter Notebook tinggal paste gitu. Nah, ini ada. Oh, ini dari copy cell. Coba ulang lagi. Kita copy semua. Kan. Oke. Nah, ada copy cell nih. Copy cells. Copy 32 cells. Now you can now paste ini ya. Paste-nya mana? Select copy into cell. Paste-nya di mana paste-nya? Ada yang biasa copy paste cell di sini nggak? Atau pakai keyboard, Pak? Oh, pakai keyboard aja langsung ya? Iya. Oh iya, oke. Ya, sorry ya, saya nggak terbiasa di sini. Oke, tinggal copy paste saja beres. Paling nanti teman-teman tinggal ngedit dikit, gitu ya. Jadi tadi kan ini ya, pembersihan data sudah dilakukan. Oke, terus menggunakan ini berarti klasifikasi yang sudah bersih gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kita ini kan kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan kita cek dulu di sini nih. Sebentar, sorry. Nah, ini ada DF cleaned gitu ya, DF clean. Nah, yang baru kalau kita tidak yang di bawah, kalau kita nggak memastikan data frame-nya namanya betul ini ya, nanti yang diproses akan sama dengan di atasnya. Ini meskipun ternyata di sini nggak ada missing value ya, hasilnya akan sama, tapi prosesnya yang saya jelasin. Gitu. Nah di sini jangan pakai DF encoded ini, gitu ya. Atau sebelumnya teman-teman, ini kok paling atas encode langsung ya? Oh ya ding, betul. Oke. Ini DF encode ini kan dia ambil dari sini kan. Nah, dari DF encode ini yang akan keterusan dibawa. Kita di sini pastikan sorry, Ctrl Z. Loh. Edit, undo, deleted cell. Oke, nih. Ini kan kita harus nyesuaiin sama tadi di mana? Ini ya DF clean ya. Oke, di sini. Nah, pastikan di sini sudah yang clean. Gitu. Sesuai dengan yang sudah dimodifikasi data frame-nya. Kalau enggak ya akan sama aja gitu kan. Shift enter. Ini shift enter aja nih. Nanti setelah ini teman-teman yang penjelasan-penjelasan yang udah nggak dibutuhkan bisa dihapus. Oke. Ya. Ini akan sama. Kenapa? Karena kebetulan tadi pas dihapus nggak ada dataset yang data yang missing value ternyata.
Jadi ya akan sama aja. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi sampai di sini, terus berikutnya apa tadi? Misalkan teman-teman pakai menggunakan penyimbangan kelas gitu ya, ROS atau SMOD gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan seleksi fitur gitu kan, baru dilakukan di bawahnya lagi. Optimasi menggunakan seleksi fitur misalkan. Gitu ya. Oh iya, satu lagi yang kelewatan. Menampilkan confusion matrix menggunakan apa dalam bentuk saya kalau banyak confusion matrix plot atau dalam bentuk plot gitu aja. Oke. Oke. Accept and run. Nah, ini saya ada info baru nih kayaknya dari koordinator. Saya cek dulu. Nah. Oke, nah ini dari asesor memutuskan boleh pakai AI untuk web. Kalau data science kita sepakat. Sebentar, ini lanas. Oh, dasarnya kita sepakat gitu untuk orang tahu di web gimana. Oke, nah nih saya jelasin teman-teman ya. Ini info buat teman-teman nih. Jadi teman-teman ini boleh menggunakan AI ya, yang sudah kita ini dengan Gemini. Ini sudah hasil dengan LSP. Kemarin kan dari koordinator. Nah, tetapi tadi teman-teman harus paham, nggak cuma pakai Gemini terus hasilnya langsung diimplementasikan gitu kan. Nah, contohnya begini. Oke, coba teman-teman nih, conversion metric. Ini maksudnya apa conversion metric? Ini 330 itu apa, 19 itu apa, gitu kan? Nah, teman-teman harus saya jelasin nih. Ini sumbu X itu adalah aktual, sumbu Y ini adalah prediction-nya gitu. Jadi misalkan ini attrition ya. Total yang diprediksi attrition itu ya segini, 50 dan 19. Itu prediksi attrition. Attrition aslinya ada berapa? Ada 42 ditambah 19. Teman harus paham itu ya. Karena ini aktual. Oke. Ini aktual. Ini adalah prediksi. Jadi ini prediksi yang no, ini prediksi yang yes. Ini adalah aktual yang yes, ini adalah aktual yang no. Gitu, paham dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat rumusnya presisi kan true positif ditambah true negatif, true positif dibagi true positif plus true negatif atau apa gitu kan. Coba saya juga nggak begitu hafal ya. Coba misalkan kita lihat rumus precision.
Oke. True positif dibagi true positif plus true negatif, gitu kan. Kenapa seperti itu? Nah, true positif itu yang mana? Dari sini, true positif. True itu pasti gini ya, ini true pasti gini. Oke, ini attrition kan berarti positif ya. Nah, true positif ini. True positif dibagi dengan true positif plus false positif. Dibagi dengan true positif ini dan ya false positif. Jadi yang prediksinya sebagai positif tapi false yang mana? Kan prediksi kan ini kan, ini adalah prediksi kan ini. Oke, prediksi yang positif ini yang true karena gampangnya ya. Gampangnya itu kalau diagonal gini berarti dia yang true gitu kan. Nah, berarti yang bukan ini berarti mana? Ini kan gitu. Saya ulangi ya. Prediksi mana? Prediksi adalah sumbu ini Y ya, sumbu Y ini ya. Jadi yang mendatarnya adalah prediksi. Oke, true positif mana? True positif. Pokoknya begini itu true. Berarti yang positif mana? Ini no. No kan berarti negatif kan? Ini yang positif berarti ini. Oke, yang yes, attrition, yes ini positif. Oke, berarti ini true positifnya nih. Oke. Dibagi dengan true positif plus false positif. Jadi dibagi dengan prediksi yang positif. Mana true positif ini plus false positif yang mana? False. Kan prediksinya positif itu kan segini, tapi false. Nah, berarti yang ini gitu. Kalau recall itu artinya memori ya, ingatan. Oke. Berarti rumusnya gimana? True positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Kenapa false negatif? Ini ya. Karena sebenarnya yang di ini ya. True positif kan ini dibagi dengan true positif plus false negatif. Kenapa dia rumusnya begitu? Karena dia itu sebenarnya nilai prediksi true yang benar dibagi dengan keseluruhan dari aktual positif. Dari semua positifnya, ya data positif dia berhasil memprediksinya itu berapa, gitu kan? Itu. Jadi dari semua dia mengingat atau mengenali, kemampuan mengenali gitu. Nah, itu adalah recall. Jadi ini dibagi dengan ini. Ya, gitu. Jadi itu kuncinya, kalian harus bisa paham membacanya gitu. Masalah bikin simple kayak tadi juga, ini saya sambil jelasin aja setengah jam 40 menit lah tadi ya, saya lihat 40 menit selesai ya, tapi kalian harus bisa menjelaskan karena esensinya di situ. Bedanya kalau kalian anak TI dengan bukan anak TI gimana ya, sama-sama bisa pakai ChatGPT atau Gemini pasti hasilnya akan sama Pak. Tapi kalau anak TI bisa memastikan itu betul atau salah dan bisa menjelaskannya kembali maksud dari ini itu apa. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Gimana? Ada yang tanyakan? Buat besok? Seleksi fitur ya, kalian bisa menggunakan misalkan seleksi fitur apa? Most important ya, important fitur menggunakan important fitur random forest, bisa kalian menggunakan apa ya, saya lupa namanya ya, bisa dicarilah ya.
ada nama fungsinya itu select base K, select base K gitu ya, select base K. Nah nanti di dalam fungsinya kalian bisa menggunakan Gini index, kalian bisa menggunakan mutual information atau chi-square. Nah kalian bisa gunakan itu, atau kalian bisa secara manual, bisa misalkan di range dulu, menggunakan mutual information gain atau mutual information di range dulu, baru dipilih berapa, diambil fitur-fitur yang pilihannya, manual juga bisa. Itu kalau menggunakan optimasi menggunakan penyimbangan kelas, ya kalian bisa menggunakan ROS atau SMOD atau ada scene. Tuh, udah tak kasih clue. Kalau kalian mau hyperparameter tuning, kalian bisa menggunakan grid search CV, grid search cross validation. Tapi kalau itu waktunya akan cukup lama kalau datanya banyak. Ini kayaknya ya kecil lah ya, bisa lah. Paling datanya cuma berapa ribu tok. Bisa pakai itu, cukup lah, waktunya cukup. Search cost validation itu kalau mau optimasi. Nanti search parameternya misalkan random forest ya, nanti jumlah tree-nya berapa, minimum number sample of leaf-nya berapa, max depth dan seterusnya. Kalau decision tree nggak banyak ya. Kalau XGBoost atau boosting yang lain ya ada learning rate, ada max depth juga, number sample of tree-nya juga ada. Gitu. Tapi kalau random forest paling pengaruh biasanya itu number of tree-nya. Number of tree-nya itu paling pengaruh biasanya. Learning rate ngaruh kalau di boosting. Gitu ya. Oke, gimana? Cukup jelas? Tadi nanyakan, nggak ada. Besok preparation. Ini yang tadi merah-merah gimana? Tadi bagian mana yang masih belum paham? Harusnya ditanyain. Halo. Oke, kalau gitu, berarti saya anggap semuanya sudah siap buat besok untuk sertifikasi. Harapan saya teman-teman semua bisa lulus semua. Enggak ada yang mengaminin. Semoga lulus semua. Terus bisa dapat sertifikat ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kalian menunjang ketika mencari pekerjaan yang kaitannya dengan data science, atau biasanya sih kalau pekerjaan kaitannya dengan ini tuh data analis gitu ya, paling banyak data analis gitu ya. Nah, di data analis kalian banyak melakukan EDA nanti di sana. Gitu. Oke, terakhir kita coba dokumentasi foto bersama. Ayo, coba dinyalakan kameranya. Dari tadi nggak ada yang muncul kameranya. Oke. Oke, saya screenshot ya. Sebentar. 1, 2. Ulangi 1.
2, 3. Oke. Ya, ini yang kelihatan cuma sedikit lah, nggak apa-apa. Buat perwakilan aja yang penting. Oke, itu saja hari ini.